pada kesempatan ini sebuah surah yang mungkin akan beberapa kali kita bertemu membahas, karena ini surah yang penuh dengan ilmu, ya, yakni surah Yusuf. Sampai-sampai para ulama ahlu sunnah, ya, membuat sebuah kitab, ya, menuliskan sebuah kitab yang judulnya 1000 faedah surah Yusuf. Saking banyaknya faedah yang bisa kita ambil dari surah Yusuf. Dan surah ini terdiri dari 111 ayat, ya. Namun perlu kita bahas juga bahwa surah Yusuf ini memiliki faedah untuk kita ambil ibrah pelajarannya, bukan justru menjadikannya khurafat. Ya, di negeri kita ini ada semacam khurafat, ya. Kalau ibu-ibu sedang hamil, berapa bulan, Bu? 7 bulan. Suruh bacain surah Yusuf. Biar apa, Bu? Biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Nggak kaget ya kalau bapaknya pas-pasan, ibunya pas-pasan, tiba-tiba anaknya ganteng. Kira-kira ketuker kayaknya, Bu. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan khurafat. Tidak ada yang demikian. Maka surah Yusuf dibaca untuk mengambil ibrah, bahkan untuk menghilangkan kesedihan. Ya. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ketika salat berjamaah lalu dibacakan kepadanya surah Yusuf, maka terdengar suara tangisan seperti bak periuk air yang mendidih. Tangisan yang begitu dalamnya. Allahu Akbar. Karena memahami surah Yusuf. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan, Al-Quran Allah turunkan sebagai huda linnas. Apa itu huda linnas? Way of life. Cara kita hidup, panduan kita hidup. Maka Al-Quran tidak dijadikan sebagai khurafat. Ya, baca surah ini nanti jadi ganteng. Kalau mau kaya baca ini 1000 kali jadi kaya. Nanti mau ngilang, ya. Yang butuh menghilang siapa? Nah, baca ini sekian kali. Yang mau jalan di atas air ada juga tuh, ya. Maka semua itu tidak benar, wahai saudaraku. Mau kebal, baca ayat kursi sampai 5000 kali nanti kebal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang berjihad begitu banyaknya dalam kehidupan beliau. Kalau seandainya ada ayat yang dibolehkan untuk kebal, tentu Nabi dan para sahabat yang pertama kali mengamalkannya. Karena mereka butuh untuk perang. Tapi tidak, Nabi SAW pernah pipinya robek. Nabi SAW pernah pecah giginya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang namanya kebal. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk. Dan Al-Quran juga dijadikan sebagai obat, terutama obat hati. Hati yang kotor itu obatnya Al-Quran. Baik, kita masuk ya, membahas surat Yusuf. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai dengan surah Yusuf dengan yakni Alif Lam Ra. Dimulai dengan Alif Lam Ra. Ini namanya huruf muqatta'. Yakni hikmahnya Allah Jalla wa'ala ingin memperlihatkan bagaimana keindahan Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Dan gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa yang paling indah. Oleh karenanya ketika orang-orang kafir, orang-orang liberal mengkoreksi Al-Quran dari sisi bahasa, itu artinya mereka tidak paham bahasa Arab. Justru bahasa Arab itu kemanapun akan merujuk kepada bahasa Al-Quran.
Quran, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang paling fasih, ya, yang paling fasih. Alif Lam Ra, maka ini merupakan huruf muqatta yang memperlihatkan keindahan bahasa Arab, ya, dan cukuplah kita imani makna yang terkandung hanya Allah yang mengetahuinya, Pak. Kenapa saya jelaskan juga ini? Karena sebagian orang ada yang pakai tafsir cucok logi. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, agama kita itu lagi-lagi saya katakan harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, bukan berdasarkan perasaan, apalagi cucok logi dicocok-cocokkan. Oh, ini alif artinya Allah, lam artinya Latin. Kalau mim pakai mim, oh mim ini Muhammad mungkin maksudnya. Ya, maka dicocok-cocokkan nih. Itu tidak ada keterangan yang sah seperti demikian. Cukup kita imani bahwa Allah yang lebih mengetahui makna dari kalimat alif lam ra, alif lam mim, nun, ya, shad, semua itu Allah Jalla wa Ala yang lebih mengetahui maknanya. Maka tidak perlu kita, ya, berusaha untuk sibuk dengan yang demikian. Ya. Kemudian Allah mengatakan tilka ayatul kitabil mubin. Kata Allah, ini adalah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab yang jelas. Maka maknanya, yakni Al-Quran itu segala sesuatunya jelas, terperinci, tidak ada kesamaran. Tidak ada kesamaran. Semuanya jelas. Ya. Maka siapa yang mau mencari kebenaran, lihat kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah taala, siapa yang mau mencari kebenaran, bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an kitabil mubin, karena Al-Qur'an itu jelas. Tapi siapa yang mau mencari kedustaan, bacalah koran, kata beliau. Ya. Antum, ya, ibu-ibu, bapak-bapak baca koran, tergantung siapa redakturnya, kan? Antum baca dari sisi pemilik redaksinya orang Yahudi, dia framing beritanya sesuai keinginan mereka. Antum ambil dari sisi orang-orang orientalis, mereka buatlah berita itu di framing sesuai dengan kepentingan orientalis, dan seterusnya. Di situ ada kedustaan. Adapun Al-Quran, lah, semua jelas, menggambarkan apa adanya, tidak memframing yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Lihat, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Ya. Tapi ingat, Islam bukan agama orang Arab. Islam tidak diturunkan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia. Tapi dengan hikmahnya Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena bahasa Arab ternyata bahasa yang paling terperinci, paling sempurna. Antum bicara kepada satu orang dengan dua orang dengan banyak beda. Berubah tuh. Siapa yang pernah belajar nahwu sharaf, maka dia mengetahui bagaimana peliknya dan bagaimana terperincinya bahasa Arab. Makanya hari ini ada yang mengganti satu saja huruf dalam Al-Quran, pasti ketahuan. Gak bisa. Karena segitu terperincinya Al-Quran itu bahasanya. Sulit untuk dimanipulasi, gak bisa. Makanya tantangan Allah kan kepada orang-orang kafir, kalau engkau memang di atas kebenaran, coba buat kitab semisal seperti Al-Quran. Gak akan sanggup. Ya, dan tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sempurna. Makanya dipilih, ya, berbahasa Arab. Dan Allah berikan hikmahnya turunnya Islam dalam bangsa Arab, karena bangsa Arab
bangsa yang melakukan kejahilian yang paling parah di zaman itu. Bapak tahu Khomer ya Pak ya? Khomer, nggak usah kita bicara dulu, bicara sekarang ya. Sekarang di zaman yang katanya zaman edan, kan gitu ya. Tapi pernah nggak Bapak Ibu lihat ada orang kita Khomer dijadikan mandi pakai Khomer? Nggak ada Bu. Mereka minum-minum aja, ya. Tapi dahulu bangsa Arab sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid, mereka menjadikan Khomer itu untuk mandi. Ada bangsa yang demikian, yang menguburkan hidup-hidup anak perempuan mereka. Ya, maka disitulah hikmah, ya. Dan kata Allah, yakni la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti, karena turunnya kepada bangsa Arab, maka diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan makna yang tersirat kata para ulama, agar engkau memikirkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu untuk orang-orang yang mau berpikir. Makanya Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, baca Quran itu Pak, Bu, tidak hanya baca, tapi pahami isinya. Allah memberikan pesan-pesan penting gimana kita bisa hidup yang bahagia. Ya. Kemudian Allah Tabaraka wa Taala melanjutkan ayatnya, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaik أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahuinya. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kisah yang paling baik itu di dalam Al-Quran. Makanya siapa yang mau baca kisah Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu nih ya, jangan nonton sinetron Bu. Gak usah nonton drama Korea, itu banyak bohongnya Bu. Ibu baca deh kisah-kisah dalam Al-Quran. Itu kondisi yang real dan seindah-indahnya cerita. Seindah-indahnya cerita tanpa dibuat-buat, dan di situ terkandung hikmah yang sangat besar. Dan di sini Allah mengatakan sesungguhnya Muhammad itu dahulu tidak mengetahuinya. Gimana caranya Nabi SAW bisa tahu tentang Yusuf? Jauh hidupnya sebelumnya. Tapi nanti lihat, Nabi menceritakan kisah Yusuf dengan terperinci. Masihkah kita tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW? Itu arti dari makna ayat tersebut. Baik. Maka dimulai kisah Yusuf ini di ayat yang keempat. Ya. Bapak Ibu bisa buka dalam surah Yusuf ayat yang keempat. Idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asharan kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Lihat, kata Allah Jalla wa'ala, wa idh qala, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya, yakni, ya ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ya. Maka lihat kisahnya Nabi Yusuf ini Bu. Di ayat sebelumnya tadi ketika Allah mengatakan alaika ahsanul qasas, ya, sebaik-baik kisah, karena yang akan mengisahkan pertama Allah. Siapa yang lebih baik mengisahkan daripada zat yang telah menciptakan kita? Dan yang kedua, yakni bagaimana Nabi SAW sebaik-baik hambanya yang menerima pelajaran. Maka ini kisah yang paling indah, ya, kisah yang paling indah. Dan saya ingin ingatkan kisah Yusuf ini, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, beliau ini disebut dengan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Kenapa Pak?
Karena Yusuf bin siapa Pak? Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalam. Allahu Akbar. Tidak pernah ada nabi yang nasabnya langsung tersambung secara langsung dan begitu indahnya nasabnya daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf ini tadi disebut Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yang mulia, yang bapaknya mulia, bapaknya lagi mulia, anaknya lagi dari yang mulia. Bayangkan nasabnya Pak. Yusuf alaihissalam bapaknya ya Yakub alaihissalam. Bapaknya Yakub Ishak alaihissalam. Bapaknya Ishak Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allahu Akbar. Gelarnya apa? Khalilullah wa Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah. Maka ini cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Indah sekali nasabnya. Maka dari sini pun kita mengambil pelajaran yang pertama, yakni dalam Islam nasab memang dihormati Bapak Ibu sekalian. Nasab itu penting. Makanya kalau mau kita menikah dengan seseorang atau menikahkan anak-anak kita, maka perlu melihat nasab orang tersebut. Tapi maksudnya nasabnya apa di sini? Orang-orang yang bertakwa dan beriman. Bukan yakni sekedar fanatik sama nasab, nama nasabnya tok. Paham ya Bu ya? Hari ini banyak kaum muslimin dibodoh-bodohi kan? Wah ini nasabnya begini, ini keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rombongan orang cium tangan sampai ada yang minum air cuci kakinya. Ya, bahkan ketika buka-buka tempat-tempat ya ibadah dan seterusnya dijadikan komoditi untuk mencari duniawiyah. Maka saya ingatkan Bapak Ibu, dalam Islam kaedahnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Artinya tidak ada perbedaan antara orang-orang yang nasabnya kepada Nabi SAW maupun tidak. Dan nasab itu tidak bisa menolong seseorang. Ya, nggak bisa menolong seseorang. Ya, siapa paman Nabi yang kafir? Hah? Abu Thalib. Gimana? Ada manfaatnya? Walaupun pamannya loh ini loh. Ini bukan cicit-cicitnya lagi nih, pamannya langsung. Nggak bisa ditolong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nasab itu penting, tapi bukan untuk mengagungkan nasab hanya sekedar nasab, lah, tapi menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi penting Pak, dalam arti Bapak misalkan mau menikahkan putrinya, lihat anak ini dari mana dia? Oh, nasabnya orang-orang salih, bapaknya rajin sholat, bapaknya ahli masjid, dia pun begitu pula. Maka nikahkan putri kita Pak. Dia orang yang pekerja keras, dia bagus, taat kepada kedua orang tuanya, birrul walidain, nikahkan. Tapi kalau kita lihat nasabnya, ternyata bapaknya yang satu bapaknya nggak jelas, agamanya nggak jelas, bahkan dia tarkus sholat, meninggalkan sholat, jangan nikahkan anak kita dengan yang demikian. Perlu kita melihat nasab itu maksudnya, tapi bukan membeda-bedakan manusia. Nanti nasabnya dari mana, sampai ke sini enggak, turunan ini enggak, kan gitu ya. Kalau orang Makassar, ini apa nih, Andi enggak nih, gitu kan. Kalau orang Aceh ada lagi apa tuh, beda-beda ya, yang tinggi apa ya. Maka enggak seperti itu ya. Yang penting adalah dia yang bertakwa. Kemudian
di sini dikatakan ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, lihat Pak, apa kata Yusuf? Ya abati. Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, ya abati. Abati itu dalam bahasa Arab, Bu, panggilan kepada ayah yang paling tinggi. Kalau kita bahasa Jawa tuh apa ya? Bahasa Jawa alus. Iya, ngomongnya tuh alus dan yang paling tinggi, dan itu biasanya digunakan hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, begitulah lihat bagaimana Yusuf berkata kepada ayahnya. Maka faedah yang bisa kita petik, hendaknya seorang anak itu memuliakan tuanya dengan ucapannya bahkan. Nggak boleh seseorang manggil ayahnya dengan ucapan sebagaimana bersama temannya. Bro, kemana bro? Nggak boleh manggil ayah pakai bro. Ya, jangan. Boleh kita akrab sama ayah kita, harus, tapi bukan memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang sama setara dengan teman kita. Nah, muliakan ayah kita. Namun di sini, ya, ketika Nabi, artinya ketika ayahnya Yusuf, siapa ayahnya Yusuf tadi? Nabi ya, Yakub. Nanti kita lihat Nabi Yakub ketika mengatakan qala ya bunayya, dia membalasnya pun dengan ya bunayya, dengan ucapan yang lembut. Artinya Pak, ada tektokan nih. Orang tua mencontohkan memanggil anak dengan ucapan yang baik, maka anak pun akan mengikuti menjawab panggilan kepada orang tua dengan ucapan yang baik. Maka yang harus diperhatikan, kita pun yang sudah menjadi orang tua, jangan memanggil anak dengan ucapan-ucapan yang buruk. Dasar nakal. Ya. Manggil anaknya dikasih panggilan-panggilan yang tidak baik. Jangan. Bapak Ibu ya, mungkin saya pernah sampaikan Syekh Sudais ya, hafizallahu taala, yang sekarang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Bahkan beliau yang mengetuai seluruh 2 Masjidil Haram. Sampai segitu alimnya, Bu. Ibu tahu kenapa? Dulu waktu kecil bandelnya luar biasa, Bu. Tapi ibunya selalu sabar. Selalu memanggilnya anak salih. Dan selalu mendoakannya, Allahu yahdik. Dan selalu keluar dari lisan ibunya apa? Semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Jadi kalau marah sama Syekh Sudais, yang keluar dari mulutnya doa, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Dipeluk itu anaknya, ya Allah. Ya bunayya. Dielus kepalanya, didoakan. Lihat Nabi SAW begitu pula kepada Abdullah bin Abbas ketika masa kecil. Kepada Anas bin Malik. Didoakan. Diambil kepalanya, didoakan. Ya. Bukan justru dimarahi. Jangan, wahai saudaraku. Ya. Maka panggilan kepada anak ini penting loh. Kita semua kadang-kadang selalu ingin ada seorang bertanya, Ustadz saya pengen punya anak saya yang salih. Terus apa yang sudah Bapak lakukan, saya tanya. Pernah nggak antum pegang kepalanya, antum doakan? Pernah nggak antum panggil dia dengan panggilan yang indah? Itu dulu yang paling kecil. Kalau manggil anakku yang salih sini, panggil anaknya, gandeng dia. Ya, bukan kita dengan ya memperlakukannya tidak baik atau bahkan cuek, jangan Pak. Ya. Maka lihat Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi. Lihat Pak ya, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Yakub alaihissalam yang merupakan nabi juga langsung melihat, ini anakku yang satu nih beda. Masih kecil tapi sudah bermimpi. Dan mimpinya dia bisa deskripsikan. Dan dia mengatakan, aku bermimpi melihat 11 bintang. Matahari dan bulan sujud kepadaku. Ketika dikatakan 11 bintang, itu jumlah saudaranya, Bu.
Wah, ini Nabi Yakub alaihissalam sudah lihat. Dan ketika mengatakan mereka semua sujud, ya, sujud di sini lagi-lagi saya ingatkan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam syariat sujud kepada makhluk diperbolehkan karena merupakan sujud tahiyat. Perhatikan. Sebagaimana di zaman Nabi Adam alaihissalam para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud tahiyat artinya sujud penghormatan, bukan ubudiyah. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai mengatakan, lah kok sujud kepada makhluk. Bukan. Ini maksudnya tahiyat, yakni menghormati. Dan di zaman itu masih diperkenankan, dibolehkan. Adapun di zaman Nabi SAW telah dimansuh. Telah dihapus. Karena untuk menjaga ketauhidan seseorang, karena khawatir lemahnya iman orang di belakangan hari, sehingga menganggap sujud tahiyat akhirnya mencampur adukan dengan sujud ubudiyah. Dan itu terbukti. Sekarang sujud kepada makhluk aja sudah diharamkan. Berapa banyak yang masih sujud kepada gunung? Berapa banyak yang sujud kepada lautan? Berapa banyak yang sujud kepada orang-orang yang dianggap wali? Bahkan kuburan. Itu fakta. Ya kan? Nah, gimana ceritanya kalau sujud tahiyat masih dibolehkan, Bu? Apa enggak lebih banyak lagi yang tersesat? Ya, maka ada hikmahnya kenapa dimansuh. Baik. Kemudian kata Yakub, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Dia berkata, ayahnya, wahai anakku, kecintaanku, itu maknanya. Janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu. Jangan kau ceritakan. Lihat Bapak Ibu, yang pertama tadi, mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Dan Yakub alaihissalam diperlihatkan oleh Allah dengan mimpi anaknya tadi Yusuf alaihissalam. Dia sudah mengetahui anaknya ini akan menjadi seorang nabi. Firasat seorang ayah itu kuat, Bu. Ingat. Ya, firasat seorang ayah itu kuat. Ya. Ada seorang alim, Bu. Mereka bersaudara beberapa ya. Ini di zaman ini padahal ya. Maka ayahnya itu kalau lagi sholat di bulan Ramadan, ya, baca kunut, ya, ketika sholat witir, maka dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, aku malu bertemu denganmu sementara anak-anakku belum menghafal Al-Quran. Maka salah satu anaknya mengatakan, wahai ayahku, aku berjanji aku akan menghafalkan Al-Quran agar tidak mempermalukanmu berjumpa dengan Allah. Dan anaknya ini waktu kecil unik, Bu. Dia berkata, wahai ayahku, boleh nggak aku nggak sholat? Ini anak kecil nih, tapi dia maksudnya apa? Dia bertanya, kenapa kita harus sholat? Boleh nggak kalau aku nggak sholat? Tapi anak ini cerdas, beda. Dia bukan ingin meninggalkan sholat, tapi dia bertanya, boleh nggak kalau nggak sholat? Maka ayahnya berkata dengan sabarnya, ya abadi, ya bunayya, wahai anakku, kata ayahnya. Kalau engkau tidak mau sholat, maka kamu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kamu harus gila. Ya, lihat bapaknya mengatakan gila. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan rafa'a kalam, diangkat pena atas beberapa orang, amalnya tidak dicatat, salah satunya orang gila. Nggak mungkin gila kan? Nggak mungkin. Lalu kata ayahnya, kalau begitu nak, engkau harus cari Allah dan minta izin secara langsung. Nggak mungkin wahai ayahku. Lalu kata ayahnya, kalau begitu sholatlah sampai engkau berjumpa dengan Rabbmu. Maka ayahnya mengatakan kepada saudara-saudaranya apa? Jangan engkau tertawakan saudaramu ini. Demi Allah, suatu saat nanti kalian akan minta fatwa darinya. Dan benar, Bu. Ketika dia besar, dia menjadi penghafal Al-Quran, menjadi orang yang alim, dan tempat bertanya orang banyak. Ya, lihat bagaimana ya seorang ayah itu punya firasat di antara anaknya. Dia tahu karena dari mana nutfah itu datang, dari dia. Maka dia melihat ini anakku yang ini berbeda. Maka begitu pula Yakub alaihissalam seorang nabi, ketika melihat mimpi dari anaknya, dia langsung ini anak akan jadi nabi.
Makanya nanti kenapa Nabi Yakub ketika Yusuf dibuang, nanti kita lihat ya. Kenapa Yakub itu tidak percaya dengan cerita saudara-saudaranya? Sederhana, Pak. Karena dia sudah diangkat menjadi seorang nabi dan akan melihat 11 bintang, ya. Saudara-saudaranya itu nanti akan sujud, akan menghormatinya. Berarti mimpi seorang nabi itu hakun, pasti akan terjadi. Tapi Allah punya hikmah. Nabi Yakub tidak berkata, kenapa begini, kenapa begitulah. Ya. Maka dia mengatakan, wahai anakku, janganlah kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Salah satu hikmah ayat ini, Pak. Kalau kita dapat kenikmatan, kata para ulama, kita punya kelebihan, tidak semua orang kita ceritakan, Pak. Kenapa? Karena tidak semua orang hatinya bersih. Justru khawatir menimbulkan ain, menimbulkan hasad. Makanya Yakub mengatakan apa? Yakub udah lihat dari saudara-saudaranya Yusuf benci kepada ada hasad kepada Yusuf. Makanya langsung beliau mengatakan, ya, fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kata Yakub alaihissalam, mereka akan membuat tipu daya. Kalau mereka tahu ini, aku khawatir mereka membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Ya, sungguh syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Ayat ini memberikan kita faedah. Hasad itu, Bu, bisa datang kepada siapapun. Ya, ini putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam. Kurang apa, Bu? Putranya bukan putranya kiai, Bu, putranya Nabi. Tapi bisa terjangkit penyakit hasad. Maka kita pun jangan selalu gampang apapun diceritakan. Nggak usah suka posting status. Bu ya, Ibu contohnya habis beli tas Louis Vuitton. Nah, langsung foto. Cret. Alhamdulillah akhirnya kebeli juga. Langsung tuh, ya kan? Mungkin ada saudara ibu, teman ibu yang betul-betul bahagia, dia katakan barakallahu fiik, semoga Allah berkahi ibu dengan tas barunya ya Bu, gitu kan. Tapi nggak semua orang, ada yang langsung bilang paling nyolong gitu, paling suaminya nih koruptor gitu kan. Ada aja komentar-komentar, ada saja ya. Kita punya anak kita dapat beasiswa misalkan kuliah ke Madinah, ya, kuliah di Mesir ada. Tiba-tiba apa yang dikatakan? Paling gini, paling pakai ordal tuh orang dalam. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, nggak perlu seluruh kehidupan kita diposting, ya. Jangan, Bu. La taksus, jangan menceritakan kepada. Kita boleh menceritakan kebahagiaan kita, Pak, kepada orang yang betul-betul mencintai kita. Kata Nabi SAW, jangan kau ceritakan mimpimu bahkan kecuali kepada orang yang mencintaimu, kata Nabi SAW. Karena kalau orang yang betul-betul mencintai kita, dia akan menolong kita, membantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Kalau enggak, justru cerita itu menjadi awal dari musibah. Ya, enggak semua orang senang dengar kisah kita sukses. Enggak. Jadi jangan cerita, jangan terlalu banyak cerita, Bu, kemana-mana. Ya. Dan di sini dijelaskan mereka akan buat tipu daya. Orang kalau sudah hasad, dia akan melakukan apapun. Makanya dosa hasad kita pernah bahas di majelis ini ya. Hasad dosa yang sangat besar, termasuk dosa-dosa besar. Kenapa orang yang hasad itu secara ya implisit, yakni dia tidak ridho dengan takdir Allah. Bukankah Habil dibunuh oleh Qabil gara-gara hasad? Bukankah Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pentolan orang munafik karena hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan bukankah iblis menjadi ujub dan akhirnya dikeluarkan dari surga gara-gara hasad sama Adam alaihissalam? Ingat Pak, hasad ini penyakit yang sangat kronis, berbahaya. Maka salah satu pintu untuk menutupnya juga jangan cerita-cerita kenikmatan kita. Nggak usah ceritain.
Ya, nggak usah ceritain. Nanti menimbulkan hasad karena manusia ini sangat rentan terkena hasad. Ya. Dan di sini Nabi Yakub langsung mengatakan, sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Artinya yang membuat was-was dan membisikkan seseorang sehingga hasadnya menjadi semakin kuat adalah syaitan. Syaitan paling senang kalau sudah ada yang hasad. Karena hasad itu yang akan membuat seseorang terjerembab pada banyak dosa. Gibah di situ ada, ya. Fitnah di situ ada, ya. Mengambil hak orang akhirnya di situ ada. Menginjak-injak kehormatan muslim yang lainnya itu ada. Semua lengkap kalau sudah hasad. Sampai akhirnya menghilangkan nyawa manusia ada gara-gara hasad. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, maka faedahnya kita jauhi dari perkara hasad dan juga kita jangan membuka pintu hasad. Baik. Kemudian ya dikatakan di ayat yang ke-6, kata Allah Jalla wa Ala, wa kadzalika yajtabika rabbuk, dan demikianlah Tuhan memilih engkau menjadi nabi. Ya. Dan mengajarkan kepadamu sebagian dari ta'wil mimpi. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ini memiliki keutamaan, apa mukjizat beliau? Bisa mentakwil mimpi. Tapi ingat lagi-lagi faedah ayat ini nabi ya. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku bisa takwil mimpi, jangan percaya Bapak Ibu. Ya. Saya mimpi nih semalam gini. Oh berarti jadi amalan nih. Nggak ada yang demikian. Agama kita sudah sempurna. Maka tidak ada satupun mimpi orang-orang belakangan yang bisa merubah syariat ini. Atau menambah-nambah syariat. Atau mentakwil-takwil mengatakan nanti bentar lagi hari kiamat. Tanggal 6, bulan 6, tahun 2026. Wah, misalkan kan? Hati-hati. Ini mimpi si fulan wa allan, ya. Maka tidak demikian. Ini mimpi seorang nabi. Ya, dari mulai kakeknya dulu Ibrahim alaihissalam diberikan mimpi untuk menyembelih Ismail, turun-turun dan diberikan nikmat itu pun kepada Yusuf alaihissalam dalam mentakwilkan mimpi dan menyempurnakan nikmatnya. Ya, dan kepada keluarga Yakub kata Allah Jalla wa Ala sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang tua kakekmu yakni sebelumnya Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim, dan Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ayat ini menjelaskan tentang memang betul ada takwil mimpi, tapi takwil mimpi itu para nabi. Nah, terus kita di umat di belakangan hari gimana Bapak Ibu? Bolehkah kita mentakwil mimpi? Secara umum al-jawab tidak boleh. Gak usah mereka-reka, apalagi cucok logi. Kalau mimpi sesuatu boleh ditakwil dengan wahyu. Contoh, ketika kita meruqyah kadang-kadang, ini orang ini Bu selalu mimpi. Nah, ada riwayatnya dalam hadis, mimpinya jatuh terus. Jadi kalau mimpi itu sering jatuh, teriak. Terus mimpi seperti, yakni dalam mimpinya ada ular. Maka orang ini biasanya terindikasi disihir. Sihir. Dan itu mimpinya bukan satu kali, setiap malam. Setiap malam dihantui dengan ular, dihantui dengan jatuh dari tempat yang tinggi, terus seperti itu. Itu orang ini dalam keadaan disihir. Ya. Karena memang datang ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu nggak boleh. Ana mimpi nih Ustaz, kemarin tiba-tiba ada orang ngasih nomor dalam mimpi Ana 437. Wah ini kalau dipasang menang nggak nih Ustaz? Wah ini sesat ini. Ini sesat. Ya. Tapi ada ya yang disesatkan oleh syaitan begitu sempurnanya. Ada satu jamaah, dia mimpi dikasih nomor, dia pasang menang Pak. Wah, jadi kata dia waktu itu saya makin yakin. Saya bilang itu syaitan mengatakan lanjutkan bersama kita bisa.
Eh? Pasang nomor. Mimpi lagi, pasang lagi. Ternyata nggak lama salah kan? Nah, begitu biasa. Syaitan pancing dulu ente. Ente benarkan sekali, habis itu nah, habis dijerumuskan kepada neraka. Ya. Baik. Kemudian Allah Tabaraka wa Taala mengatakan, "Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin." Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Lihat, ya. Jadi kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Artinya mau mengambil ibrah, mau mendengarkan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Maka di sini mulai ada dialog, ya. Idh qul, ya, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ilayya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya ini, Benyamin, perlu diingat, Yusuf dan Benyamin ini satu ibu. Jadi Nabi Yakub alaihissalam itu memiliki beberapa istri. Kalau dalam Israiliyat, beliau memiliki 4 orang istri. Maka ada beberapa keturunannya. Nah, ibunya Yusuf dan Benyamin ini satu ibu. Ya. Maka dikatakan kepada mereka berkata, ya, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Benyamin lebih dicintai ayah kita, ya, daripada kita ini. Ya. Mereka merasa iri. Padahal Pak, Bu, memang betul di antara anak-anak kita pasti ada yang paling kita cintai. Itu nggak bisa kita pungkiri, ya. Dan biasanya yang paling kita cintai yang paling solih, yang paling nurut, yang paling kalau dipanggil cepat untuk datang. Ya. Contoh Bu, saya punya anak contohnya. Di antara anak saya punya anak 4 ya Bu ya. Tapi ada salah satu anak saya nih, kalau saya mau pulang nih, contohnya, ya setiap contohnya nih kayak gini ya, pulang kajian. Dia sudah ada di depan rumah, dia tunggu saya. Saya datang itu dibukain pagar, dia datang, dia sambut dengan wajah yang ya berseri, dia panggil ayahnya, dia peluk ayahnya. Ini beda dari yang lain sayang juga. Tapi nggak seperti itu, dia tunggu di depan rumah, dia duduk. Dia ingat pokoknya setiap jam segini ayahnya ntar pulang. Ya. Ini beda anak ini, kan gitu kan? Maka begitu pula Nabi Yakub mencintai Yusuf dan Benyamin bukan lantaran hanya karena oh ini begini dan ini begitu, tidak. Karena mereka berdua ini paling khutwah, menyenangkan hati kedua orang tuanya. Ya. Maka saudara-saudaranya ini iri Bu. Wah, ini ayah kita nih lebih condong kepada Yusuf dan saudaranya. Padahal kita satu golongan yang kuat. Ya. Sungguh ayah kita ini dalam kekeliruan yang nyata. Lihat Pak, Bu, ini cikal bakal bangsa Yahudi. Ya. Dari keturunan Nabi Nabi Yakub alaihi salam. Bapak Ibu pakai bayangkan, bapaknya seorang nabi, dia bilang apa? Kata mereka, "Inna abana lafi dhalalim mubin." Coba. Ini dia katakan bapaknya seorang nabi, tapi dia kata sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata, dalam kesesatan yang nyata. Allahu Akbar. Banyak orang tidak bisa introspeksi di diri, ya, sehingga justru dia menyalahkan orang lain. Maka yang kita bisa petik di sini, Bapak Ibu, memang kita akan menghadapi hidup itu ada orang-orang yang tidak bisa mengevaluasi dirinya. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Yakub tetap bersabar kepada anak-anaknya. Dan anak-anak kita Bapak Ibu memang akan ada yang menjadi musuh kita terkadang. Allah telah firmankan dalam Al-Quran, dan terkadang istri-istri kalian atau anak-anak kalian, kalau istri berarti suami-suaminya, terkadang menjadi musuh bagi kalian. Maka kata Allah, berhati-hatilah. Tapi apa kata Allah? Maafkanlah mereka. Ya. Jadi kita kalau punya anak-anak yang memusuhi kita, Pak, dalam arti memusuhi apa nih?
Mereka mengajak kita kepada kemaksiatan, mengajak kita jauh kepada Allah. Maka maafkan mereka, nasihati mereka. Ya, jadi bukan justru kita, ya sudahlah, yuk urus hidup sendiri, saya hidup sendiri, nggak demikian. Memang diuji, memang diuji. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi, diuji dengan keturunannya. Ya, di antara anaknya ada 12, dua yang enak dipandang, yang 10 bermasalah. Nah, bayangkan Bu. Tapi nanti di akhirnya kita lihat nanti ayat ini kan, di akhirnya mereka semua tobat. Ya, makanya jangan kita terburu-buru juga ketika ada anak kita yang masih seperti apa, tapi kita terus nasihati, ya, kita nasihatkan kepada mereka, ya. Maka di sini ya Yusuf dan saudaranya Benyamin ya memang seolah-olah diberikan kelebihan di antara yang lain ya. Tapi semua itu ya tidak masalah selama kita memang ya mencintai seseorang karena ketakwaannya kepada Allah Jalla wa Ala. Maka di antara mereka saking hasadnya mengatakan uqtulu Yusuf. Ya. Gimana kalau kita bunuh saja si Yusuf? Bunuhlah Yusuf. Awit rahuhu ardan, ya, atau kita buang di suatu tempat, ya, yakhlu lakum wajhu abikum, ya, agar perhatian ayah kita tertumpah hanya kepadamu, ya. Dan setelah itu lihat ini kata-kata yang harus kita ambil ibrah, Bu. Wa takunu, ketika itu mim ba'dihi qauman salihin, setelah itu kamu jadi orang baik. Idenya lihat Pak, orang yang berdosa ya. Kata mereka apa? Kita bunuh saja Yusuf atau kita buang dia. Supaya ayah kita ini nanti perhatiannya hanya kepada kita. Setelah itu kita tobat. Lihat bahasanya kan? Setelah itu kita bertobat, kita jadi orang baik. Kira-kira bahasanya gini Pak, sekali ini aja kita bikin gini. Habis itu kita jadi orang baik deh. Bapak Ibu, kata-kata sekali ini paling banyak digunakan syaitan. Berapa banyak di antara kita? Udah kata syaitan, udah sekali ini aja lo gini deh, ya. Udah kamu berzina sekali ini aja, abis ini udah tobat deh. Nah, ibu-ibu kan, udah sekali ini aja deh gini deh. Nanti abis ini udah tobat, udah. Yang penting sekali ini aja, nggak apa-apa. Allah Ghafurur Rahim, gitu lagi. Kan kira-kira gitu. Banyak orang ketipu dengan ucapan sekali ini aja. Ya, padahal dia lupa dosa itu akan memanggil dosa-dosa yang lain. Az-zunub, dosa itu dia akan memanggil dosa-dosa yang lain. Seseorang membuka satu pintu akan terbuka pintu-pintu selanjutnya. Hati-hati. Ya. Berapa banyak orang yang berzina awalnya sekali, habis itu menjadi ahli zina. Membuka pintu gibah sekali jadi ahli gibah. Dan kemaksiatan itu diberikan kelezatan oleh syaitan. Lihat orang kalau gibah, Bu. Lezat nggak? Lezat. Itu kalau ibu-ibu nonton apa? Acara-acara gibah di TV itu mau 1 jam, 2 jam. Kalau bapak-bapak gibahnya kan, kalau ibu-ibu kan artis. Kalau bapak-bapak kan gibahnya kan ini, politik. Wah, itu asik itu. Nonton junto ke sini, junto ke situ terus aja. Enggak kelar-kelar tuh. Asik tuh. Ya. Jadi hati-hati wahai saudaraku ya. Kata-kata sekali ini terjadi kepada saudara-saudaranya Yusuf. Bunuhlah Yusuf atau kita buang, setelah itu kita menjadi orang baik. Allahu Akbar. Ya. Tapi di antara mereka ada yang mengatakan qala, seorang di antara mereka berkata, jangan bunuh Yusuf. La taqtulu Yusuf. Jangan dibunuh. Ini semua siapa yang menggerakkan dia ngomong jangan bunuh? Allah. Karena Yusuf akan menjadi seorang nabi dan seterusnya. Maka Allah yang menggerakkan, biar bagaimanapun artinya orang mau berbuat jahat nggak bisa. Perhatikan ucapan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak, seandainya seluruh manusia di permukaan bumi ingin memberikan engkau mudarat, tapi Allah nggak tulis di Lauhul Mahfuz, maka sekali-kali tidak bisa. Paham ya? Walaupun mereka awalnya ingin membunuh, apa kata
salah satunya, jangan bunuh Yusuf. Tapi gimana? Masukkan saja dia ke dasar sumur, kan dia masih kecil. Masukin aja ke sumur. Agar nanti dipungut oleh orang-orang musafir yang lewat di dalamnya, ya. Kalau kita betul-betul ingin berbuat in kuntum fa'ilin, kalau kamu betul-betul ingin hendak berbuat, udah cukup itu kita buang aja, aman dah. Oke, akhirnya mereka sepakat, Bu. Oke, kita buang. Maka mereka berkata, sekarang berarti kan harus bikin makar dulu ke ayahnya kan. Qalu ya abana, ya, wahai ayah kami, mengapa sih engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Karena ayahnya dari awal sudah lihat ini, ya. Kenapa engkau tidak percaya kepada kami terhadap Yusuf? Padahal sungguh kami semua menginginkan kebaikan untuk Yusuf. Ya. Lihat bagaimana seseorang kalau sudah hasad dia memutarbalikkan, ya. Kata dia wa innahu lahu lanasihun. Kami itu ingin memberikan kebaikan kepadanya. Maka mereka punya ide, ajak jalan-jalan. Maka kata mereka, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi. Ya, karena biasa kan orang-orang main di waktu pagi. Agar dia bersenang-senang, wahai ayahku, agar dia bermain-main. Dan mereka mengatakan, wa inna lahu lahafidhun. Lihat, di sini kata-kata ketika ada nun tauqid menjelaskan orang ini, para saudara-saudara Yusuf mengatakan kepada Yakub supaya mereka yakin, sungguh-sungguh kami pasti, bahasanya gitu, pasti akan menjaganya. Supaya meyakinkan. Maka karena Nabi Yakub alaihissalam telah mendapatkan kesaksian seperti itu, nggak mungkin dia menolak ya kan? Ini orang sudah janji sampai sungguh-sungguh, ya sudahlah, aku berserah diri kepada Allah. Maka Yakub berkata, ini hatinya udah beda, lihat, seorang mukmin Bu, itu diberikan basirah, mata batin. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kata Yakub alaihissalam, sungguh kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku. Allah. Ini cuma mau main nih, tapi hatinya sudah sedih. Aku khawatir Yusuf akan dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. Tapi lihat Bapak, begitulah orang-orang jahat. Ketika dia mendengar ayahnya mengatakan takut dimakan serigala, maka dia pun nanti akan menggunakan dalih ini untuk menjadikan kekhawatiran itu seperti sesuatu yang nyata. Ya, karena itu yang masuk akal bagi seorang Yakub alaihissalam. Ya. Lalu dia membuat yakin lagi kan? Qalu, berkata mereka, sesungguhnya jika dia dimakan serigala, padahal kami ini kelompok yang sangat kuat. Kalau demikian, tentu kami ini orang-orang yang rugi, ya. Idzal khasirun. Ya, kami tentu orang-orang yang rugi karena gimana? Kami ini kuat, ya. Maka akhirnya kata Allah tabaraka wa taala, falamma dhahabu bih. Maka ketika mereka membawanya, bawa, dan mereka sudah sepakat tadi, maka dimasukkan Yusuf yang masih kecil. Allahu Akbar. Kalau kita mungkin hari ini masih apa ya, SD lah gitu ya, dimasukkan ke dasar sumur. Itu Yusuf Bu dalam tafsirnya, ketika dimasukkan itu seperti anak kecil biasanya, nangis, jangan tinggalkan aku, tolong, tolong, ya Allah. Tapi lihat rasa hasadnya ini menutupi itu. Dan di sini pun kata para ulama menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi jangan kaget kalau hari ini mereka membunuhi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka nggak punya belas kasih. Saudara sebapaknya saja diperlakukan seperti ini. Ya, maka masuk ke dasar sumur minta tolong, ya. Tapi saat itu Allah memberikan, ya, ketetapan wa auhayna ilaih, maka kami wahyukan kepada Yusuf, latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yas'urun. Engkau kelak akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka.
Ya. Jadi Yusuf langsung diberikan kekuatan seketika oleh Allah dan dia meyakini, dan itu ilham dari Allah Jalla wa Ala. Kata Allah, Allah wahyukan kepada Yusuf, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka ini dan mereka tidak menyadarinya. Lihat Pak, Allah membuat kisah ini betapa indahnya. Orang berbuat salah, berbuat ini, tapi nanti lihat Allah ungkap dan mereka tidak menyadarinya. Ya. Kemudian di ayat yang ke-16-nya, waja'u abahum Isa'an yabkun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka sambil nangis di waktu petang itu. Belaga, nangis. Nangis dia, ya, depan ayahnya, ya. Padahal dia tadi jelas-jelas telah, ya, membuang Yusuf, ya. Maka mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi tadi main-main, berlomba. Lalu kami tinggalkan Yusuf sejenak di dekat barang-barang kami, bawaan kami. Lalu dia dimakan oleh serigala. Nah lihat, dia gunakan kata-kata serigala karena tadi bapaknya khawatir dimakan serigala. Maka itu yang memungkinkan. Dia menggunakan logika yang supaya bapaknya bisa menerima. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata yang benar. Ya, jadi biasanya orang ketika banyak berdusta, banyak sumpah, Bu. Dan mereka sampai mengatakan, lanna walau kunna sadiqin. Ya. Jadi mereka betul-betul mengatakan ini benar, sumpah kami benar, kami benar. Kalau orang yang benar itu enggak banyak sumpah-sumpahan, ya. Karena dia memang berpegang kepada yang benar, ya. Waja'u ala qamisi, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah, dikasih darah palsu. Dikasih darah palsu samanya. Lihat bagaimana mereka membuat makar. Ya. Maka Yakub alaihissalam berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Lihat, ini orang bodoh, yang mereka bodohi, yang mereka mau bohongin itulah Nabi Allah, Nabi, ya, yang Allah utus. Ya. Tapi lagi-lagi Pak, Nabi Yakub alaihissalam, ya, mengatakan maka hanya bersabar itu yang terbaik bagiku. Ya. Fasabrun jamil, sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah, Pak? Sabar yang tidak diikuti dengan mengeluh. Mengeluh tuh kok gini ya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, kita kalau ditimpa musibah Bapak Ibu, jadilah orang yang sabrun jamil. Jangan suka mengeluh, mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Betapa banyak musibah yang datang kepada kita, ternyata kita mendapatkan kebaikan setelah beberapa waktu. Lihat. Oh, ternyata ini maknanya. Oh, ternyata ini hikmah dari musibah tersebut. Sebagian orang nggak bisa mengambil, ya. Karena nanti kan tampak kan, kalau Yusuf nggak dibuang nih, ya, Yusuf tidak menjadi seorang Yusuf yang kuat, menjadi Nabi Yusuf alaihissalam yang mulia, yang akan menjadi menteri keuangan nantinya dan mengangkat derajat keluarganya yang kesusahan, dipenuhi dengan kemiskinan, dibawa semua nanti ke Mesir, Bu. Wasabrun jamil, kata Yakub alaihissalam, dan aku hanya bersabar, itu yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Artinya Nabi Yakub itu banyak berdoa, Bu. Nah, kita kalau mau curhat, curhat ke siapa, Bu? Ke Allah. Nah, ibu-ibu kalau sholat malam, Bu, itu pas sujud cerita sama Allah, curhat. Ingat wajah anak kita, cerita. Ya Allah, berikan kebaikan untuk putriku ya Allah. Ingat wajah. Nangis, air mata kita berlindang. Ingat wajah kedua orang tua kita yang sudah wafat, doakan mereka. Rabbik firli wali walidayya. Ingat itu. Ya, maka kita curhat sama Allah. Begitulah para nabi dahulu, dan makanya Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah berdoa ketika sujud, karena sedekat-dekat antara Khalik, ya, pencipta dengan makhluk,
ketika sujud. Jadi kalau sholat malam sujudnya yang panjang. Sujud, berdoa, dan berdoa di waktu sujud Bapak Ibu tidak hanya di rakaat terakhir. Bahkan siapa yang mengkhususkan hanya di rakaat terakhir justru bisa bermasalah nanti. Tapi seluruh sujud atau setiap ada hajat kita teringat mau di sujud pertama, mau di sujud kedua, mau di sujud berikutnya tidak masalah. Ya. Tapi jangan sekali-kali meyakini hanya di sujud terakhir, di seluruh sujud. Di seluruh sujud, perbanyak berdoa kepada Allah, ya. Lihat di ayat yang 19-nya, Bu. Waja'at sayyaratun, dan datanglah sekelompok musafir, ya. Mereka menyuruh seorang ngambil air, ambil air coba di sumur. Lalu dia menurunkan timbanya. Ketika diturunkan timbanya dia berkata, oh senangnya ternyata ada gulam, ada anak masih muda nih, anak masih kecil nih. Ya. Maka akhirnya kemudian mereka menyembunyikan barang dagangannya itu. Ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Cukup sampai situ? Belum. Di ayat yang ke-20, lihat saudara-saudara Yusuf ini ketika habis buang tadi, itu nggak ditinggalin, Bu. Dia dari agak kejauhan dia lihat sumurnya. Sampai dia meyakinkan, memastikan ada musafir bawa dia. Tapi timbul ide. Ya, kata Allah, wasyarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjualnya dengan harga yang rendah, jual Yusuf hanya dengan beberapa dirham, ya, sebab mereka tidak tertarik lagi kepadanya. Maka di sini maksudnya, Bu, saudara-saudara Yusuf sudah membuang Yusuf ketika musafir datang, lalu dia malah datang lagi, ini anak ini milik kami, tapi kalian sudah ambil, nggak masalah, udah kita jual aja nih budak. Adiknya dibilang, Bu, dijual dengan beberapa dirham. Allahu Akbar. Kezaliman di atas kezaliman. Allahu Akbar. Begitulah kehasad. Tadi saya katakan, sifat hasad akan membuka pintu-pintu dosa berikutnya. Maka berbahayanya hasad. Ya, dan orang ketika sudah hasad sampai-sampai dia tega, seorang anak yang tidak memiliki dosa dibuang kemudian dijual dengan harga yang sangat murah. Allahu Akbar. Baik, mungkin kita sampai di ayat ke-20 dulu, ya. Insya Allah kita akan bahas, ya, pertemuan berikutnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah bekerja di salah satu rumah Al-Aziz, ya, dan di sana nanti beliau akan, ya, mendapati ujian dari ujian yang sangat besar, ujian dari wanita. Nah, ini, ya, khususnya para bapak-bapak, ya, ini menjawab fitnah ujian wanita, dan wanita memang ujian yang sangat berat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita baru sampai ayat 20 mengambil faedah dari surah Yusuf. Insya Allah kita masih kurang lebih ada 2 kali pertemuan lagi untuk membahas surah Yusuf ini terkait nanti bagaimana Nabi Yusuf menghadapi fitnah wanita, bagaimana menghadapi fitnah di penjara, ya. Dan setelah itu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala Allah tabaraka wa taala mengembalikannya menjadi orang-orang yang mulia, dan akhirnya pada saat itu mengembalikan justru keluarganya kembali menjadi utuh, ya. Baik, ada pertanyaan? Mungkin dari pembahasan kita 20 ayat ini, tafadhol, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, nama awal. Di ayat 20 ini mereka menjual Yusuf, mereka ini maksudnya pedagang yang menemukan atau musafir yang menemukan atau saudara-saudaranya tadi? Kalau Ustadz sampaikan tadi seolah-olah itu saudara-saudaranya yang menjual Yusuf. Iya. Terima kasih, Ustadz. Iya, jadi gini, ini sebetulnya rangkaian, ya. Rangkaian. Adapun kata-kata mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, ya, itu betul. Awalnya musafir, ini maksudnya nanti musafir yang menemukannya, ya, menemukan Yusuf di sumur, lalu dijual dengan harga yang rendah.
Dijual lagi dengan harga rendah. Tapi awalnya sebelumnya yang menjual ini adalah saudara-saudara Yusuf. Jadi kalau kita baca tafsirnya, bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam setelah Yusuf dibuang ke dalam sumur, mereka tidak lantas langsung meninggalkannya. Ya, maka mereka membiarkan dulu sampai meyakinkan ada musafir, ada orang yang melewati sumur tersebut. Maka tatkala sudah diambil, maka mereka justru mengatakan, "Hei, itu adalah budak kami, beli dengan harga yang murah." Jadi mereka justru masih mengambil keuntungan. Lalu setelah itu, nanti musafir-musafir ini membawanya lagi sebagai barang dagangan, dan mereka menjual lagi nanti. Dijual lagi kepada tadi keluarga Al-Aziz. Ya, yang akhirnya nanti Nabi Yusuf menjadi budak yang dipekerjakan, dan ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, namun yang jelas ala kulli hal Nabi Yusuf alaihissalam memang dijual setelah beliau diletakkan di dalam sumur, maka saudara-saudaranya ini tidak lantas langsung pergi begitu saja, tapi mereka memastikan dulu, ya. Dan mereka sengaja mengatakan demikian, ya, menghinakan Nabi Yusuf alaihissalam, dan setelah itu Allah jadikan pada saat itu orang-orang ini pun mau menjual lagi Nabi Yusuf dengan harga yang murah, karena dijadikan oleh Allah apa? Mereka tidak tertarik kepadanya. Belum tertarik kepadanya, karena pada saat itu Nabi Yusuf belum tumbuh menjadi laki-laki yang betul-betul bisa dikatakan apa, tumbuh menjadi laki-laki yang sesungguhnya, ya. Nanti pada saat tumbuh dia menjadi remaja menuju, ya, dewasa, maka disitulah Allah memberikan bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu dikeluarkan, Pak. Disitulah sampai-sampai istrinya Al-Aziz nanti akan tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sebagaimana kita ada orang kadang-kadang, ya, kecilnya kelihatan biasa kan, makin gede makin cakep ini anak. Ya, seperti itulah. Dan pada saat itu Allah jadikan Yusuf tidak tertarik, Pak. Apa, orang-orang tidak tertarik yang mengambilnya, sehingga mereka menjualnya dengan harga yang murah, hanya dengan beberapa dirham. Ya. Dan ini panjang sekali, ya, dan saya hanya berusaha untuk mengambil mukhtasar, menyimpulkan yang sederhana dan kita bisa mengambil faedah. Tapi yang jelas memang Nabi Yusuf alaihissalam itu dijual, ya, dengan harga yang sangat murah. Baik. Ya. Berperang itu adalah seorang ayah, ya Pak. Sedangkan Nabi Yusuf itu kan lahir dari seorang ibu, ya. Saya memang nggak pernah baca terlalu detail surat Yusuf itu, karena kan itu kalau ada yang hamil gitu ya 7 bulan itu baca. Tapi saya dengar tadi Bapak uraiannya kan semua ayah, abi gitu ya. Nggak ada seorang ibu masuk di peran itu sedikit pun. Kalau dia sepertinya kan dia banyak tuh rangkaiannya yang begitu berat gitu. Itu ibunya di mana? Bagaimana tuh Pak? Ya, terima kasih. Ya. Baik, ketika kita mendapatkan, yang pertama, ya, kaidahnya, ketika kita mendapatkan kisah dalam Al-Quran dan Allah hanya menitik beratkan menceritakan kisah bagaimana Yakub alaihissalam sebagai ayahnya berdialog dengan Yusuf alaihissalam, ya, maka bukan berarti ibunya nggak punya peran, bukan begitu. Tetapi Al-Quran itu biasanya jawami'ul kalim sifatnya, yakni apa yang Allah tabaraka taala firmankan itu memiliki makna-makna yang penting, yang menjadi strength point-nya, yang menjadi titik beratnya di situ, ya. Jadi bukan berarti ibunya nggak berperan, tidak. Ibunya juga pasti sudah berperan. Ibunya adalah wanita-wanita yang salih, tetapi, ya, tidak dijelaskan secara terperinci karena ada hal yang lebih penting yang ingin Allah berikan kepada kita pembelajaran, yaitu kisah dari dialog Nabi Yakub alaihissalam, ayah dengan seorang anak, ya. Sama seperti bagaimana tidak ada kisah detail ketika yakni Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Ismail untuk disembelih, ya, dan di situ ada peran Hajar, ya, tapi tidak diceritakan secara detail Hajar ngomong apa, gimana, gitu kan, tidak ada secara detail. Tapi bukan berarti Hajar tidak memberikan
kasih sayang atau tidak memberikan kebaikan, ya. Tapi di situ ada hal yang lebih penting. Nah, begitu pula kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, yang dititik beratkan adalah Yakub antara ayah dengan anak, ya. Dan di sini kenapa ayah dengan anak ini yang dititik beratkan? Karena keduanya adalah Nabi Allah. Keduanya juga Nabi Allah. Dari Yakub turun kepada Yusuf, ya. Maka disitulah nanti ada peran, ya, bagaimana seorang ayah yang salih menasihatkan kepada anak sehingga anaknya menjadi anak yang salih dan anaknya adalah seorang nabi, seperti itu. Jadi jangan sampai berpikir, ya, insya Allah bukan berarti ibunya, ya, tidak berperan. Dia berperan, tapi tidak semua diceritakan. Ada hal yang Allah Tabaraka wa Taala ingin memfokuskan, ya, pesan-pesan penting terkait hal tersebut, ya. Ya, baik, Anda rasa cukup karena waktu yang sudah siang, ya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Taala menambahkan ilmunya kepada kita dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.